warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiko Alfi Ashar dari PSIK 6B kelompok B2. NIM saya 17102010099. Di sini saya akan melakukan pengkajian bergabung kepada keluarga pasien. Di sebuah desa terdapat satu pasien dengan kasus kanker payudara dengan stadium 4. Pasien sudah mengalami kanker payudara selama kurang lebih 6 bulan. Pasien sudah melakukan kemoterapi selama 5 kali, tetapi pasien tidak lama kemudian meninggal. Pasien meninggal pada tanggal 1 Januari, lalu akan dilakukan pengkajian bergabung pada tanggal 1 Februari. Saya sudah menyiapkan alat, saya sudah melihat rekam medis pasien, saya sudah mencuci tangan, saya melihat keluarga pasien sudah tampak tenang, saya siap untuk bertemu dengan keluarga pasien. Bu, saya perawat Faiko yang bertugas di RSUD Wates. Di sini apakah benar dengan Ibu Kaswati? Oh ya, benar ya Bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian bergabung kepada Ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah Ibu mengalami bergabung atau kesedihan yang rumit atau tidak. Untuk waktunya mungkin sekitar 10-15 menit saja Bu. Dan untuk privasi tenang saja akan kami jaga kecuali untuk kebutuhan medis. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ya Bu ya. Baik, jika tidak, mari kita lakukan pengkajian bergabung ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu, saya akan membacakan pertanyaan terlebih dahulu ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah bulan lalu seberapa sering Anda merasakan kerinduan? Hampir tidak pernah, jarang, terkadang, setiap hari, atau beberapa kali setiap hari? Setiap hari Mbak. Oh ya, setiap hari ya Bu, berarti skornya 4 ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pada bulan lalu ketika Anda merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan keseharian Anda secara terus-menerus? Iya Mbak. Ya, baik. Untuk kriteria B, untuk pertanyaan pertama, pada bulan lalu sejauh mana Anda tidak bisa menerima kematian seseorang? Tidak ada kesulitan untuk menerima kematian, sedikit rasa sulit menerima kematian, beberapa kesulitan menerima kematian, rasa sulit menerima kematian, kesulitan ekstrim menerima kematian. Yang mana Bu? Yang keempat Mbak. Oh ya, yang rasa sulit menerima kematian ya Bu ya? Iya, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang Bu? Tidak ada kesulitan untuk mempercayai orang lain, sedikit rasa sulit mempercayai orang lain, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, rasa kesulitan yang ditandai mempercayai orang lain, rasa sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Yang mana Bu? Rasa sulit yang ditandai mempercayai orang lain. Oh ya, berarti yang keempat ya Bu ya. Iya Mbak ya. Lalu untuk yang pertanyaan ketiga, pada bulan lalu sampai sejauh mana Anda merasa pahit karena kematian? Tidak ada rasa kepahitan, sedikit rasa pahit, beberapa rasa pahit yang ditandai rasa kepahitan yang ekstrim. Yang mana Bu? Yang keempat Mbak. Oh ya, berarti yang rasa pahit yang ditandai ya Bu ya.
Lalu terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk terus hidup di masa lalu. Sampai sejauh mana Anda merasa bahwa bergerak, misalnya membuat teman baru, mengejar kepentingan baru, akan sulit bagi Anda? Bergerak tidak akan sulit, bergerak akan sedikit sulit, bergerak akan agak sulit, bergerak akan sangat sulit, bergerak akan sangat sulit. Yang mana, Bu? Yang kedua, Mbak. Oh ya, berarti yang bergerak akan sedikit sulit ya, Bu ya. Baik. Lalu untuk pertanyaannya selanjutnya, pada bulan yang lalu, sampai sejauh mana Anda merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan menyambung dengan orang lain? Tidak ada rasa mati rasa, sedikit rasa mati rasa, beberapa rasa baal yang ditandai, rasa mati rasa yang ekstrim. Yang mana, Bu? Yang 5, Mbak. Oh ya, yang rasa mati rasa yang ekstrim ya, Bu ya. Iya, ya baik. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Anda merasa bahwa hidup itu kosong atau tidak berarti tanpa anak Ibu? Tidak ada rasa kekosongan atau ketidakberdayaan, sedikit rasa hampa atau tidak berarti, beberapa rasa kekosongan yang ditandai, rasa kekosongan yang ekstrim. Rasa kekosongan yang ditandai. Oh ya, berarti yang keempat ya, Bu? Iya, ya. Lalu untuk selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Anda merasa bahwa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Masa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang mana, Bu? Yang ketiga, Mbak. Oh ya, yang beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan ya, Bu? Iya, Mbak. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pada bulan lalu sampai sejauh mana Anda merasa gelisah atau mudah terkejut? Tidak ada perasaan berada di tepi, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah, rasa perasaan yang ditandai di tepi, rasa perasaan yang ekstrim. Yang 5, Mbak. Oh ya, rasa perasaan yang ekstrim ya, Bu? Iya, Mbak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri Anda dalam sosial, pekerjaan, atau yang lainnya? Misalnya, apakah kesedihan Anda menyulitkan Anda untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari? Ya atau tidak, Bu? Iya. Oh ya, baik. Berarti iya ya, Bu ya. Bu, untuk pengkajiannya alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah dilakukan pengkajian bergabung tersebut? Alhamdulillah, Mbak, saya merasa agak lebih damai. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya, Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak? Oh ya, baik. Jika tidak, saya akan kembali lagi mungkin 1 bulan yang akan datang ya, Bu, untuk melakukan pengkajian bergabung kembali. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu, assalamualaikum.